Welcome to to Potret, podcast training and survival terkini. Cekrek, cekrek, cekrek. Kembali lagi, udah lama gue nggak di sini. Udah lama kan, Ban? Lumayan ya Kak ya. Iya, berarti seterusnya Rehat, nanti rehat. Irfan. Enggak gitu. Oh iya, kangen kayaknya. Iya. Enggak. Netizen pada kangen. Ngomong-ngomong netizen, Iya, gimana? denger-denger udah mau nikah ya Lin ya? Waduh, langsung tembak banget Iya. nih. Gimana Belum ya? Kemarin Kak Baptis? dari Instagram katanya, wah, ini seorang influencer encephal. Halah, Dengan follower Dengan followers 11.000. Dengan follower 11.000 mau Apa nikah. ini? Mau nikah gitu ya. Enggak, itu berita bodong itu. Oh, berita bodong. Lu umur berapa sekarang? Umur Hah, 23. 23. Tiga. Masih muda lah ya, masih Muda. muda. 23 tahun yang lalu gua ngapain ya? Iya. Kayak baru lulus kuliah, Mas. Umur berapa lu? Umur berapa sekarang? Umur 23 gue kayak enggak ada yang pertama kali masuk kerja. Oh iya Pertama bener. Oh, Ya, bener dia ya. tadi ngomongin 23 tahun yang lalu ya. Baru masuk kuliah. Iya, salah dong ya. 23 tahun yang lalu baru masuk kuliah. Lu sekarang Lulus umur... kuliah baru masuk 46. kerja, bener. Lulus kuliah. Iya. Tadi lu umur 23. Udah rencana nikah belum? Ada, cuman gak dalam waktu dekat lah ya. Oh, Gini deh. Targetnya usia berapa untuk nikah, Lin? Iya 26 27 lah ya. Oke, berarti 7, berarti masih 3 tahun lagi. 3 sampai 4 tahun lagi. 3 Oke. 4 tahun lagi. Terakhir ketemu pacar lu kapan? Terakhir ketemu hari Minggu. Hari Minggu. Hmm, Wah, ini hari ya? Selasa. Selasa. Wah. Oke. Tanpa sepengetahuan Starlin, Iya, kita udah siap ya? kita Udah sudah siap ya? datangkan penghulu. Waduh. Belum. Mana ya cowoknya? Cowoknya belum ada. Berarti Gitu kan kalau tadi Sarin ngobrol usia 23, rencana merit 26, which is kurang lebih 3 tahun lagi 3 gitu tahun ya. lagi lah ya. Apa persiapannya? Ini potret apa sih, Persiapan. kita bahas apa sih? Iya kok jadi kayak lagi interview Lagi interview apa gitu Starlin malah ya? Iya. Hmm. Iya, kalau persiapan sih yang pasti ya yang pertama mental lah ya, supaya lebih dewasa, lebih mature gitu ya ke depannya. Terus ya yang gak kalah penting menurut aku finansial sih harus disiapin. Tapi lu udah ngatur itu semua belum sih? Kalau ngomongin tentang finansial ya, Iya. ini kayak lagi udah sih. trending juga nih masalah finansial. Kalau tentang finansial sebenarnya kita pun udah ngomongin juga ya kayak planning ke depan gimana. Terus udah mulai nabung-nabung juga lah ya karena nikah itu kan juga biayanya banyak ya. Mungkin dari kakak-kakak ini yang udah nikah kan tahu lah ya biayanya kayak gimana. Baptis. Emang Saya Anda juga belum selesai ngomong. Oh. Saya juga belum selesai ngomong. Nanti kalau istrinya denger marah nih. Kita tayangin di YouTube biar denger. Iya, biar denger. Tapi emang sekarang, ya maksudnya kita meskipun gua udah nikah, Sarin Iya. belum nikah, tapi kan kita di range usia yang sama-sama milenial ya. Mhm. Iya. Iya nggak sih? Iya. Bahkan Iya. gini loh, kenapa ini ya? Tadi lu bilang di usia-usia millennials ini kenapa penting banget sih buat ngatur finansial kita. Di TikTok tuh lagi tren banget gitu. Kalau ada yang bilang gini, di umur 27 tahun kita tuh harus punya tabungan 100 juta. Pernah dengar nggak? 25 tahun kita harus Artis punya. TikTok lawan artis. Waduh, bukan, mohon maaf. Ini lagi viral banget deh, 25 tahun harus punya 100 Iya, juta. bener. 30 tahun harus punya 1 M. Iya bener. Wah, gimana caranya gitu. Ngepet gitu ya. Jual ginjal. Jual ginjal Jual gitu ya. ginjal. Nah, ini sekarang mungkin kita bisa ini ya bedah. Kira-kira gimana ya caranya biar bisa ngatur finansial? Amin nih ya. Kita punya target keuangan kita gitu. Di usia 35 saya mau mencapai keuangan saya sekian gitu ya. Siapa tahu bisa gitu. Nah, lu punya Iya. tipsnya sih, Wan? Kalau gue sih Kalau lu sendiri gimana? melihat gini ya, kalau nih ilmunya BEP nih. Wede, Asik. BEP yang kedua inget nggak? Yang kedua itu tentang mengatur Mulai dari mulai tujuan Iya, akhir. tujuan akhir. Gitu. Ya, Nah, benar. ada kalau terkait ya BEP kan global ya, bisa jadi karir, bisa jadi Benar. apapun. Salah satunya mungkin keuangan gitu ya. Hmm. Kayak misalnya mungkin baik loh untuk kita sama-sama semua gens gitu punya, kita pengen apa sih yang kita capai dalam segi finansial. Kan kita lagi bahas finansial nih. Di let's say 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan lain-lain. Iya. Nah, once kita udah punya, itu baru kita ibaratnya bikin anak tangga nih, mundur. Oh berarti saya harus nyiapin ini. Contoh. Waktu itu gue planning merit. Tahun berapa ya? Gue merit tuh 2017.
planning itu di 2014 atau 2015 gitu. Oke. Jadi kan udah oke, berarti gue sekian tahun lagi akan merit. Ngitung dong, Iya. merit butuh ini, butuh calon pasti. Oh, Iya, iya. dong. Kalau itu Ada ya calon pasti. gimana? Iya dong. Ada duitnya nggak ada calon nggak bisa Iya. juga. Terus ngitung, akhirnya dapat. Kalau dulu kan SMA cari sponsor ya. Heeh. Mau nikah mau cari sponsor dari mana? Dari mana? Lu Dari berasa- emak bapak. berasa artis apa gimana gitu. Di depan ada bendera hidrokoko gitu. Iya ya. Minum Nanti bingkisannya hidrokoko gitu. Bisa tuh Lin, coba nanti lo nikah Black diajukan. Horse. Iya. Black Horse. Mahal banget nih kalau ini. Iya. Iya. Nah itu Gimana? jadi udah bikin. Gue butuh sekian nih. Akhirnya waktu itu kan gue masih kuliah ya, sekampus sama Baptis kan gitu. Mulai menghitung nih. Wah, duit jajan gue sekian nih. Terus duit asongan gue sekian nih. Berarti gue perlu spare berapa nih untuk supaya bisa merit Oh. gitu. Karena waktu itu gue meritnya idealis, berpikir gue mau pakai duit sendiri, gak mau pakai duit orang tua. Akhirnya gue harus hitung tuh. Makanya sampai di sekitar 1 atau 2 tahun gue setiap ke kampus gue bawa makanan. Oh. Karena gue ngitung nih, nggak bisa nih kalau gue tiap hari makan. Apalagi model gue kalau ke kampus tuh seharian. Jadi makan bisa 2 kali sampai 3 kali gitu. Jadi kan wah, kalau sekali makan 15.000, 3 kali makan sama minum 50.000 gitu. Akhirnya kalau dari gue planning sederhana mungkin kali ya. Ya udah bawa makan. Nah. Jadi duitnya gue Itu bisa padahal simpen. jarak berapa tahun tuh Kak dari sebelum nikah? Ya 2-3 tahun. Oh. Oke, udah di planningin ya. Iya, gila. Oke. Iya. Kalau dari Baptis sendiri gimana? Nah, apalagi sekarang lu kondisinya sudah nikah nih. Buat teman-teman Iya. Gens juga mungkin ada yang milenial mempersiapkan pernikahan juga. Oke, kalau kemarin ya waktu mau nikah gitu ya, emang sama sebenarnya sudah mempersiapkan dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. Nah, mempersiapkan gimana? Sebenarnya ngebagi dari pendapatan kita gitu ya, porsi-porsinya gitu ya. Jadi untuk kebutuhan misalkan dan transportasi gitu ya, kebutuhan tuh kayak makan, terus transportasi misalkan itu dijatahkan 40% dari pendapatan gitu ya. Terus sisanya terus dibagi-bagi lagi tuh, ada kayak kemarin 10% untuk dana investasi gitu kan. Betul. Benar, itu perlu. Nih kalau dari gue ya kemarin ya, 10% dari investasi, terus 10%-nya lagi itu buat dana nikah gitu ya. Jadi 10% nikah, 10% investasi gitu kan. 5%-nya itu dana amal. Gitu ya. Dana amal. Romantis banget loh. Dana amal tuh biasanya tuh ke orang tua kasih itu loh. Bisa juga ke misalkan bangun masjid gitu ya. Bangun masjid ya, kita bisa Ke gitu kan. gereja. Gereja bisa gitu. Itu dana amal gitu kan. Itu udah 25% Iya. berarti ya, Nah, udah keluar 75% lagi apa? 75% lagi. Uang laki nih. Nah. Nah, 10% lagi itu buat sosialisasi lah gitu ya. Nah, kita kan masih perlu dong sosialisasi kayak tuh uang laki. Laki gitu. Jadi kayak nongkrong sama temen-temen gitu ya, nongki-nongki gitu. Nah, sisanya itu buat dana darurat sih. Jadi disimpan aja di tabungan gitu. Sewaktu-waktu itu bisa nambahin nanti kekurangan dari dana nikah itu. Iya. Nah, Starlin sendiri kan lu rantau nih dari mana waktu itu Dari Madiun. Papua. Jauh banget loh. Sorong Ini loh. nggak kelihatan emang medoknya. Madiun. Madiun. Nah, lu sebagai orang Madiun di Jakarta sendiri kan? Iya. Berarti kan mesti ngekos dan Iya, lain-lain. benar. Lu sendiri gimana? Bagi keuangan lu gimana? Iya, sebenarnya mirip sih sama Kak Baptis, kayak di kotak-kotakin gitu. Jadi kayak aku Jadi duit lu dimasukin kotak-kotak? enggak, bukan gitu. Mohon maaf, ini enggak secara harfiah gitu ya Kak ya. Jadi ya yang pasti aku hitung kayak sebulan tuh aku butuh biaya hidup berapa sih. Maksudnya kayak misalkan aku jatahin buat biaya transport aku kan, maksudnya aku setiap hari nge-grab juga kan ke kantor. Buat biaya transport, makan, plus jajan aku tuh misalkan berapa gitu. Terus habis gitu biaya kosan berapa gitu. Ya udah sisanya ini aku atur, ada yang aku masukin investasi, ada yang tabungan gitu sih. Dan kalau misalkan
pengen jajan-jajan pun tuh aku selalu berusaha ini tuh udah termasuk budget aku di awal, jadi jangan sampai lewat gitu. Kalau misalkan udah mau habis nih limitnya gitu kan, tapi pengen jajan apa ya udah ditahan aja, tahu diri aja gitu. Iya. Kalau kita tahun lalu ya Tis, lu belum masuk yang kita sempat ngundang. Oh iya, pembicara investasi gitu ya. Investasi, benar. Ya banyak lah kalau teman-teman Gens lihat di internet kan pasti ada pembagian ya. Dari 100% tuh berapa persen sih yang lari ke kebutuhan, berapa persen lari ke investasi, berapa persen lari ke hiburan dan lain-lain gitu. Dan memang itu ya cara yang paling aman kali ya untuk membagi bahwa supaya pengeluaran kita secara finansial itu tetap terjaga. Kalau lu sendiri, Van, tadi lu nanya gua Starlin, lu sendiri belum jawab loh. Oh, proporsi. Kalau gua nih, proporsi. kan sekarang kebetulan sudah punya anak. Iya. Udah punya anak kan. Gimana? Anak satu belum punya anak, masih jadi anak. Sama kita juga punya anak. Ya. Emang udah gak jadi anak? Masih. Nah, kalau gue justru mungkin ada sedikit prioritas yang bergeser. Oke. Gitu ya. Kalau dulu mungkin mungkin dulu masih sering punya waktu untuk nongkrong dan lain-lain, hangout sama teman-teman, mungkin masih banyak gitu ya. Cuman once punya anak, bayangin deh, Pampers itu udah berapa duit? Susu udah berapa duit? Masa mau dikasih air beras? Terus buat yang punya anak pasti ngerasain sebulan sekali imunisasi, vaksin, itu berapa duit itu? Jadi memang sekarang ketika sudah punya anak tuh jadi mikirnya kayak berarti harus ada alokasi tertentu nih untuk anak. Bukan hanya nih anak makan, nih anak nyusu, tapi kita juga mesti mikir. Ini kan 3 sampai 5 tahun lagi. Dia kan sekolah dong. Sekarang sekolahan udah mahal banget loh ya. Iya. Kalau makanya sekarang akhirnya gue mau mencoba untuk dari sekian pengeluaran, gue ambil sebagian masukin ke satu rekening yang itu tiap bulan gue masukin. Oh, dipisahin gitu dipisahin. Itu untuk apa? Untuk dana pendidikan. Oke, jadi dipisah gitu ya. Dipisah. Dan nggak kepake sih ya. Setengahnya atau berapa persen, Van? Enggak, kalau setengah gede banget. Iya. Gede banget. Atau bisa jadi tips loh. Kalau gue ntar ya gue ngitung lu ya. Oh, lu nggak ada persenannya berarti ya? Nggak ada Aku juga persenan, nggak ada nggak ada persenan, makanya persenan tadi sih. cuman ngomongnya Cuman sebagian. kira-kira aja. Kira-kira mungkin sekitar Asik. Aduh, buka Langsung kalkulator dihitung dulu. lagi. Dihitung. berapa ya? Ya. Jadi emang bener banget sih, karena kalau misalnya udah keluarga, terus kita nggak nyisihin buat pendidikan anak, wow nanti Sekitar 3 sampai 5%. Oh. 3-5%. Setiap bulan. Mana nih calon bapak? Iya, soalnya kalau misalkan kita nggak mempersiapkan, terus udah mendekati hari hanya dia sekolah, Iya. gede banget. Wah. Apalagi Udah. kayak istri gue 3 bersaudara, Wah. cewek semua, selisih 3 tahun. Oke. Kasihan siapa? Kasihan bapaknya dong. Iya, bener. Satu masuk SMA, Satu Satu masuk masuk SMP, satu masuk kuliah. Duit dari mana kalau nggak di manage gitu loh. Iya, benar. Berarti manage financial dan manage anak gitu ya? Iya. Dong, umur anak gitu-gitu ya, memperhitungkan gitu ya, supaya finansial kita juga oke ke Iya. depannya. Nah, yang justru yang kadang-kadang jadi kecelek adalah gini. Ya kita kerja let's say sekian tahun gitu ya. Namanya setiap tahun kan pasti penghasilan bertambah dong. Penghasilan bertambah. Nah, cuman yang kadang-kadang keliru adalah penghasilan bertambah, gaya hidupnya juga ikutan bertambah. Nah, bener banget, bener-bener. Gitu loh. Jadi kayak dalam tanda kutip ya. Wih, duit gue jadi makin banyak. Gaya hidup boleh bertambah nggak? Boleh, cuman Ya nggak usah dimentokin sesuai Betul. sama kenaikannya itu betul, ya. naik 10%. Bukan berarti gaya hidup harus naik 10%. Iya, bisa aja cuma 2%, 3%. Sisanya lari kemana misalnya? Yaitu entah investasi, entah nabung gitu. Tapi ingat, kalau misalkan kita sendiri kan tadi ada memisahkan dana tadi kan. Salah satunya memisahkan dana untuk investasi. Ada pengalaman nih. Teman gue kasihan banget sih. Ini udah nyisain dana untuk investasi. Tapi dia investasinya itu di investasi bodong. Nah, itu. Ya. Itu. Jadi, aduh,
Ini kasihan banget sih. Jadi udah nabung, udah menyisihan uangnya untuk dana investasi, tapi sekarang dia nggak bisa merasakannya itu. Ya, Ya kasihan udah sih. gitu, kayak kebakar aja, kasihan Iya. kan. Ya ini pembelajaran sih. Jadi hati-hatilah kalau misalkan nyari investasi yang jelas-jelas aja gitu kan. Iya. Itu kayak yang kita Kita pernah bahas di juga. podcast Iya, di juga kan, podcast Benar. episode berapa ya itu ya? awal-awal tuh. Awal-awal Iya, tuh. Bahwa gitu. kalau yang namanya cari begitu, cari yang memang jelas. Iya, yang Bener-bener sekarang udah banyak banget kan yang apa namanya ya kita cari pengetahuan lah ya di Instagram gitu yang investasi yang bagus gitu ya dan gak bodong tuh udah banyak banget sih yang Iya. harusnya gitu. Mm-mm. Dan apa ya, kalau misalkan udah kayak gitu kan ya udah uangnya nggak bisa diapa-apain kan. Iya. Iya, orangnya Sayang juga, apalagi orangnya kabur juga gimana gitu kan. ya kan? Dan seringkali mungkin apa yang membuat orang jatuh ke investasi bodong dan lain-lain atau pinjol dan lain-lain, mungkin lebih karena gini, ketika kebutuhannya datang belum siap uangnya. Benar, benar. Ketika kebutuhan datang uangnya belum siap, jadi cara cepat mendapatkan uang adalah Iya, pinjol dong gitu. Kenapa? Karena mungkin ya tidak semua kebutuhan itu datangnya bisa diprediksi, benar. tapi sebagian besar bisa kita prediksi. Iya. Contoh nikah itu kan bisa diprediksi, Benar, benar. di-planningin. punya anak itu juga bisa Iya. diprediksi, terus anak sekolah dan lain-lain itu kan artinya Iya, bisa benar. diprediksi ya. Termasuk kayak misalnya nih Starlin pengen nikah atau pengen lanjut studi gitu, Iya. kan itu pakai duit gitu loh. Iya, benar. Gitu. Gitu. Kalau tidak di planning ya mungkin kaget ketika wah Oh, ternyata segini biayanya. iya duitnya dari mana dan lain-lain. Tapi kalau ngomong-ngomong gitu tuh kalau tadi kita ngebahas, kalau Irfan tadi ngebahas tentang BEP tadi kan, mulai dari tujuan akhir kita apa, itu sebagai apa ya, patokan kita ngatur planning nggak Irfan ya? Nah selain itu nih biar kita manage-nya juga, finansialnya juga bisa berhati-hati juga, mungkin bisa juga tuh pakai habit yang ketiga tuh Pak. Nah. Ya apa? Apa tuh? Apa tuh? Anda lu Apa tuh? Apa? Apanya? Oh, yang itu, yang skala prioritas. Iya. Iya. Jadi mana sih yang urgent gitu ya, Iya, kebutuhan mana yang yang not mendesak, urgent, iya. mana yang important gitu kan, Mana kayak yang tadi ya Irfan bilang bahwa oh ada kebutuhan anaknya nanti sekolah gitu kan, oh berarti ada dana yang important nih nanti ditabung di tabungan lain gitu. Tapi dana urgent kan biasanya dana darurat ya, kalau Betul. kita sakit segala macam gitu ya, dana kehamilan gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba untuk kalau ada apa-apa di kehamilan itu kan jadi bisa keluarin dari dana urgent gitu. Itu bisa juga loh nanti Gens gitu ya, memisahkan dari skala prioritas itu gitu. Ada apa aja Lin skala prioritasnya? Ada 4 kuadran. Benar. Terus yang pertama important dan urgent, terus ada yang urgent tapi not important, ada yang important tapi not urgent, dan juga ada yang not important dan not urgent. Oke. Iya. Nah, kalau yang terakhir itu biasanya buat ini ya, hiburan, Buat entertainment ya. Hiburan. Gitu. Itu juga Nonton perlu loh. gitu ya. Iya. Itu juga perlu buat melepas stres kita Iya, ya. Gitu. Gitu. Ya, intinya sebetulnya ya kita bukan orang yang jago untuk membagi dan lain-lain, Benar. tapi ya kita mengajak teman-teman semua, at least kita punya pembagian slot-slotnya lah. Kayak tadi Starlin benar, bilang setuju. kotak-kotak. Iya, benar. Bener. Kalau berapa persen ya itu cari di internet Iya, ya. Itu ada lah ya rumus-rumusnya kayak Rumus gitu lah di gitu. internet. Yang penting nggak minus lah Yang gitu. penting nggak Iya, minus dan jangan sampai gitu. besar pasak daripada tidak. betul. Nah udah kalau kayak gitu mendesak akhirnya pinjol tadi. Biar nggak pinjol nih ya teman-teman, ada tips nih. Nah, Aduh, mendesak terus udah nggak ada uang gitu kan? Ya udah langsung aja koperasi. Ini sponsor banget nih kayaknya. Tapi nanti mungkin seru kali ya. Ini kan tayang di bulan Juli nih. Oh iya. Nah, di bulan Juli itu tepat Hari Koperasi. Sedunia enggak? Apa Se-Indonesia dong gitu ya. Iya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas kali ya sesi sendiri ya tentang koperasi Iya. ya. Kita undang aja ya Bapak Koperasinya ya. Bintang Koperasi tamunya Encefal, ya. Bapak Koperasi Encefal. Bukan Bapak Koperasi Indonesia ya, Bukan. udah Bapak meninggal. Koperasi Encefal. Kalau Bapak Koperasi Indonesia siapa emang ya? Bung Hatta. Oh iya. Widih. Kan nggak mungkin kita panggil Iya, kan. makanya, Iya. gitu Kita ya. panggil yang Bapak Koperasi Bapak Encefal Koperasi aja gitu ya. aja. Kebetulan hari ini tidak bisa datang. Iya, Iya, lagi bener. sibuk Lagi orang. sibuk banget. Lagi nih. tanda tangan pinjaman. Oke deh kalau begitu Gens, jadi
kita mengajak Gens tadi ya untuk coba untuk memanage finansial kita dengan cara apa? Tadi dengan cara mengkotak-kotakan ya. Mana sih yang penting, mana yang setidaknya urgent gitu ya. Nah, nanti dipersentasekan. Nah, dari itulah nanti kita bisa memanage keuangan kita. Nah, oke, Gens, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Terima kasih Starlyn dan Irfan. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Sampai hari ini semoga bermanfaat ya untuk Gens semua ya. Saya Baptis. Saya Irfan. Saya Starlyn. Sampai jumpa. Dah. Bye.